Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 25. Dengan demikian, maka Kiai Kanti dan Jeliteng pun kemudian melihat perubahan sikap Semi, meskipun tidak dengan tiba-tiba. Sedikit demi sedikit Semi merubah cara bagaimana ia harus menghadapi Darwerdi yang sudah mulai lelah itu. Sedikit demi sedikit, Semi mulai melangkah dan meloncat menyerang dengan sengitnya. Ia tidak lagi berkisar dan bergeser dengan sebelah kaki. Tetapi ia mulai menyerang dengan langkah-langkah panjang dengan menghentak. Darwerdi melihat perubahan sikap itu. Tetapi ia tidak mau menjadi sasaran serangan lawannya. Meskipun nafasnya mulai mengalir semakin cepat, tetapi ia masih tetap mampu bergerak cepat. Karena itu, maka ia masih mampu memotong loncatan-loncatan panjang lawannya. Tetapi Semi tidak menghentikan serangannya. Jika ia gagal, maka ia pun mulai dengan serangan-serangan baru. Hanya kadang-kadang ia memang harus melangkah surut, jika Darwerdi mendahuluinya menyerang. Namun kadang-kadang Darwerdi tidak memberinya kesempatan. Ketika serangan Semi dapat dihindarinya, maka Semi telah bersiap untuk menyerangnya dengan hentakan kaki. Tetapi demikian Semi mempersiapkan dirinya, Darwerdilah yang justru meloncat menyerangnya. Semi yang terkejut itu sempat menghindar. Dengan satu loncatan panjang ia berusaha mengambil jarak. Sehingga ia sempat mempersiapkan diri menghadapi saat-saat berikutnya. Sebenarnya lah, Darwerdi telah meluncur dengan kakinya menyerang lambung. Namun Semi tidak lagi sempat menghindar. Tetapi ia pun sadar, bahwa serangan itu akan dapat menyakitinya jika kaki Darwerdi mengenai lambungnya, maka perutnya tentu akan menjadi mual. Bahkan mungkin matanya pun akan menjadi berkunang-kunang, sehingga lawannya akan sempat menyerangnya lebih sengit lagi. Karena itu, sekali lagi Semi harus menunjukkan kemampuan tenaganya. Meskipun tidak menghindar, tetapi ia memiringkan tubuhnya. Dengan sedikit merendah ia menahan serangan lawannya dengan sikunya. Sekali lagi terjadi benturan. Darwerdi merasa, betapa serangannya membentur kekuatan yang luar biasa, sehingga ia justru terdorong selangkah surut. Dalam pada itu, Semi tidak mau kehilangan kesempatan. Meskipun siku dan lengannya merasa betapa sakitnya hentakan kekuatan Darwerdi, namun sambil menahan perasaan sakit itu, Semilah yang kemudian meloncat menyerang Darwerdi. Tidak terlalu keras, karena serangan itu datang dengan tergesa-gesa, tetapi cukup mengejutkan, sehingga Darwerdilah yang kemudian dengan tergesa-gesa meloncat ke samping. Kesempatan itu kemudian dipergunakan oleh Semi sebaik-baiknya. Ia sempat mengerahkan kekuatannya, sehingga ayunan serangan berikutnya merupakan serangan yang cepat dan kuat, dilambari dengan kekuatan cadangannya. Darwerdi sekali lagi terkejut melihat serangan itu. Semi yang sejak semula tidak banyak menyerang, tiba-tiba menjadi garang. Karena itu, maka Darwerdilah yang kemudian berusaha bertahan. Dengan kaki yang bagaikan mengunjam ke dalam bumi, Darwerdi menunggu benturan yang dahsyat, dengan sedikit merendah. Seperti juga lawannya, maka ia pun telah mengerahkan segenap tenaga cadangan. Sebenarnya lah yang terjadi kemudian adalah benturan yang sangat kuat antara dua kekuatan yang dilambari ilmu yang tinggi. Benturan yang bukan saja mendebarkan jantung kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun Kiai Kanti, Jelitheng, kawan Semi dan anak-anak Lumban Wetan pun menahan nafasnya. Ternyata keduanya telah terlempar beberapa langkahi Semi yang bagaikan membentur dinding baja itu terlempar surut beberapa langkah. Bahkan ia pun telah kehilangan keseimbangan dan terbanting jatuh. Kekuatan yang bagaikan membalik menghantam dirinya sendiri itu telah membuat dadanya menjadi sesak dan nafasnya bagaikan tersumbat. Sementara itu, Darwerdi yang bertahan dengan segenap kemampuannya, ternyata telah terlempar pula. Rasa-rasanya ia telah terayun tanpa pegangan dan jatuh berguling di tanah, kepalanya menjadi pening, dan langit menjadi bagaikan berputar. Bintang-bintang yang bermunculan di langit mengabur dan seakan-akan hilang satu demi satu. Hari yang semakin malam itu pun rasa-rasanya telah menjadi hitam pekat. Sejenak semua orang diam mematung. Namun sejenak kemudian, kawan pemburu yang berdiri menjadi saksi dari benturan kekuatan itu telah melangkah maju. Kemudian dengan hati-hati ia berjongkok di samping Semi dan kemudian mendekati Darwerdi. Keduanya pingsan, desisnya. Anak-anak Lumban itu pun kemudian berloncatan mendekat. Tetapi mereka lebih berani mendekati tubuh Semi yang terbujur diam. "Apakah ada air di dekat tempat ini?" bertanya pemburu yang seorang itu.
Ada, jawab salah seorang dari anak-anak Lumban Wetan itu, di pinggir pategalan ini ada sumur. Ambillah air. Biarlah keduanya menjadi sadar, desis pemburu itu. Dua orang dari anak-anak Lumban Wetan itu pun kemudian berlari-lari. Mereka mengambil air dengan timba upih dan membawanya kembali ke tempat dua orang pingsan itu. Dengan hati-hati pemburu itu menitikkan beberapa titik air di bibir Semi dan Darwerdi. Untuk beberapa saat, ia menunggu. Namun kemudian silirnya angin dan segarnya titik air, membuat keduanya perlahan-lahan menyadari dari masing-masing. Ketika keduanya kemudian bangkit dan mengenang seluruhnya apa yang telah terjadi, maka rasanya kekuatan di dalam tubuh mereka masing-masing telah tumbuh kembali. Dengan serta-merta keduanya berusaha untuk tegak berdiri betapapun letih dan lemahnya. Namun rasa-rasanya, kekuatan mereka itu pun dengan cepatnya telah larut kembali. Tulang-tulang mereka bagaikan terlepas dari sendi-sendinya. Sehingga hampir saja keduanya terjatuh lagi. Hanya dengan mengerahkan sisa tenaga mereka sajalah, maka akhirnya mereka dapat bertahan untuk tetap berdiri, betapapun letihnya. Seolah-olah jika angin yang agak kencang menyentuhnya, mereka tidak akan dapat lagi bertahan untuk tetap berdiri. Dalam pada itu, pemburu yang seorang, yang tidak terlibat dalam perkelahian itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Inilah akhir dari perkelahian kalian. Aku menjadi saksi bahwa kalian berdua tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi." "Persetan," geram Darwerdi, "aku akan membunuhnya." "Lakukan jika kau mampu," sahut Semi sambil menggertakkan giginya. Tetapi pemburu yang seorang itu pun berkata, "Kalian adalah laki-laki jantan. Apakah kalian tidak dapat melihat kenyataan ini?" Darwerdi masih tetap berdiri tegak. Tetapi nampaknya ia mulai memikirkan keadaannya. Ia mulai melihat keadaan lawannya. Sebenarnya lah bahwa keduanya tentu tidak akan mampu lagi berbuat banyak. Keduanya hanya akan dapat melangkah satu-satu. Jika keduanya memaksa untuk menyerang, maka mereka tentu akan jatuh, tersungkur tanpa berhasil menyentuh lawannya, meskipun lawannya tidak dapat lagi untuk mengelak. Karena itu, maka keduanya masih tetap berdiri tanpa berbuat sesuatu. "Kenapa kalian diam saja? Perkelahian ini harus diakhiri sampai sekian. Kita semuanya harus mengakui apa yang telah terjadi di sini sebagai satu kenyataan," berkata pemburu yang seorang itu pula. Darwerdi yang kemudian bergeser sambil menggeram, "Jangan menganggap bahwa persoalan kita sudah selesai. Tidak. Selama kau menganggap bahwa persoalan kita belum selesai, maka selama itu pula aku juga menganggap bahwa persoalan di antara kita belum selesai," jawab Semi. Darwerdi tidak berbicara lebih panjang lagi. Bagaimanapun juga ia menghargai sikap kedua pemburu itu. Ternyata keduanya tidak merendahkan diri dan bertempur berpasangan, meskipun ia sudah menantangnya. Karena itu, maka Darwerdi menghargai sikap itu sebagai sikap seorang laki-laki. Dengan demikian, maka ia pun merasa bahwa jika ia meninggalkan arena itu, maka ia pun telah bersikap sebagaimana sikap lawannya yang dapat melihat kenyataan. Tertatih-tatih Darwerdi pun kemudian meninggalkan pategalan itu. Sekilas ia masih sempat berpaling, ia melihat lawannya masih tetap berdiri di tempatnya, sementara anak-anak muda Lumban Wetan pun seolah-olah masih membeku di tempatnya. Baru ketika Darwerdi telah hilang di dalam gelapnya malam yang menjadi semakin dalam, maka anak-anak muda Lumban Wetan itu pun mulai bergeser mendekati Semi yang masih berdiri dengan letih. "Bagaimana?" seorang anak muda Lumban Wetan bertanya. "Anak itu memang luar biasa," desis Semi. "Namun kemudian, tetapi seperti kalian lihat, aku pun masih tetap tegak." Anak-anak muda Lumban Wetan itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa Darwerdi memang seorang anak muda yang pilih tanding. Namun ternyata ia tidak dapat mengalahkan salah seorang dari kedua pemburu itu. "Kita kembali sekarang," berkata Semi, "tetapi sejak besok, pelatihan akan meningkat. Siapa tahu bahwa Darwerdi telah dibakar oleh dendam yang tidak terkendalikan, sehingga ia dengan segera dan tergesa-gesa akan menggerakkan anak-anak muda Lumban Kulon. Tentu ada saja persoalan yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memulai dengan permusuhan. Bahkan kekerasan." Anak-anak muda Lumban Wetan itu menjadi berdebar-debar. Mereka pun sependapat bahwa kemarahan Darwerdi mungkin akan mempercepat pecahnya kekerasan antara anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Namun demikian, anak-anak Lumban Wetan yang berada di pategalan itu pun bertekad untuk mempertahankan kepentingan padukuhan mereka.
Mereka tidak akan menerima perlakuan yang tidak adil dari anak-anak Lumban Kulon atas air yang mengalir di sungai kecil itu. Apalagi satu kenyataan yang tidak dapat diungkiri, bahwa anak-anak Lumban Wetanlah yang lebih banyak berbuat atas air itu terutama Jelitheng. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh anak-anak Lumban Wetan menyatakan kesediaan mereka untuk berlatih lebih tekun. Apalagi ke-10 orang itu merasa, bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang akan berada di paling depan dari kawan-kawannya. Demikianlah, sebenarnya lah bahwa Darwerdi yang marah itu tidak dapat mengambil sikap lain kecuali memaksa anak-anak Lumban Wetan untuk memenuhi keinginan anak-anak Lumban Kulon. Bahwa ia tidak dapat mengalahkan pemburu itu di hadapan kesaksian anak-anak Lumban Wetan, telah mendorongnya untuk mencari imbangan peristiwa yang dapat menekan kebanggaan anak-anak Lumban Wetan. Anak-anak Lumban Kulon telah lama berlatih, berkata Darwerdi. Meskipun Darwerdi tidak dapat ingkar, bahwa 10 orang yang mengadakan latihan khusus itu memiliki kelebihan dari anak-anak muda Lumban Wetan yang lain. Bahkan mungkin juga atas anak-anak muda Lumban Kulon. Namun jumlah mereka terlalu sedikit untuk dapat menentukan keseimbangan antara kekuatan anak-anak Lumban Kulon dan anak-anak Lumban Wetan. Namun dalam pada itu, Darwerdi seakan-akan tidak memperhitungkan sama sekali anak-anak Lumban Wetan yang lain, yang serba sedikit pernah juga berlatih bersama anak-anak muda Lumban Kulon, yang kemudian setelah terhenti beberapa saat karena tingkah anak-anak Lumban Kulon, mereka telah mulai lagi di bawah ajaran pemburu yang ternyata juga memiliki kemampuan yang cukup, yang ternyata salah seorang dari mereka telah dapat mengimbangi kemampuan Darwerdi. Demikianlah, maka di pagi hari berikutnya, Darwerdi telah mulai dengan rencananya. Ia telah menemui Nugata yang memang telah dijangkiti oleh satu keinginan untuk memaksa anak-anak Lumban Wetan menuruti keinginan anak-anak muda Lumban Kulon, agar pintu air yang mengalir ke Lumban Kulon dibuat lebih lebar dari pintu air yang mengaliri parit-parit di Lumban Wetan. Saatnya sudah tiba, berkata Darwerdi tanpa mengatakan bahwa pemburu yang berada di Lumban Wetan dapat mengimbangi kemampuannya. Kami sudah siap, sahut Nugata. Kapan kita lakukan hal itu? Terserah kepada kalian. Semakin cepat, semakin baik, jawab Darwerdi. Kau yang akan memimpinnya, bertanya Nugata pula. Tetapi Darwerdi menggeleng. Jawabnya, tentu bukan aku. Lalu siapa? Bertanya Nugata dengan heran. Kalianlah yang melakukan. Bukan aku. Aku hanya akan mengawasi saja. Dengan demikian, kedua pemburu di Lumban Wetan itu pun tidak akan melibatkan diri, berkata Darwerdi. Jika mereka melibatkan diri juga, itu kewajibanku, jawab Darwerdi. Namun ada juga semacam keraguan-raguan, bahwa jika kedua pemburu itu bersama turun karena, maka sudah pasti, bahwa ia tidak akan dapat melawannya. Ia sudah menjajaki kemampuan salah seorang dari keduanya. Dan yang seorang itu pun mampu mengimbanginya. Tetapi Darwerdi percaya, bahwa kedua pemburu itu bukan orang-orang yang licik. Bukan pengecut dan tidak akan berbuat curang. Karena itu, ia berharap, bahwa jika ia tidak melibatkan diri secara langsung, kedua pemburu itu pun tentu tidak akan berbuat apa-apa, selain menyaksikan dan barangkali mengumpat-umpat. Nugata yang memang sudah lama menunggu, tiba-tiba saja bagaikan anak-anak mendapat tawaran untuk bermain kejar-kejaran. Dengan segera ia menemui kawan-kawannya yang dianggapnya orang terbaik di Lumban Kulon untuk membantunya memimpin anak-anak Lumban Kulon membuka pintu air. Kita tidak peduli lagi, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Wetan. Kita akan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Jika anak-anak Lumban Wetan menentang, maka kita akan memaksanya dengan kekerasan, berkata Nugata kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun menjadi gembira pula. Mereka pun menganggap bahwa anak-anak Lumban Wetan belum terlalu lama berlatih. Mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh 10 orang anak-anak muda Lumban Wetan yang berlatih tanpa mengenal lelah. Sementara yang lain pun telah berlatih hampir setiap hari, sehingga kemampuan mereka telah meningkat lebih cepat dari anak-anak Lumban Kulon, meskipun waktunya lebih pendek. Dalam pada itu, selagi anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon mempersiapkan diri untuk mempertahankan keinginan masing-masing, maka telah hadir pula dengan diam-diam di daerah Lumban 2 orang berkuda. Mereka langsung pergi ke Bukit Gundul pada saat matahari telah tenggelam di bawah cakrawala. Kau panggil anak itu, berkata yang seorang. Yang seorang termangu-mangu. Namun kemudian, katanya, Cempaka,
Apakah kita tidak melihat perkembangan keadaan di daerah ini lebih dahulu? Cempaka menggeleng katanya, daerah ini adalah daerah mati. Tidak akan ada perkembangan apapun juga. Orang-orang Lumban hidup seperti kakek dan neneknya hidup, mereka berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh orang-orang tua sebelumnya. Jika kita pernah datang beberapa saat lampau, maka pada saat ini, Lumban masih seperti saat ini, Lumban masih seperti saat-saat lampau itu. Karena itu, pergilah Rahu. Apakah anak itu tidak merupakan sumber gerak dari kehidupan di Lumban? Bertanya Rahu. Cempaka menggeleng lemah. Jawabnya, aku kira ia tidak sempat berbuat apa-apa di sini. Mungkin karena malas, tetapi mungkin karena acuh tidak acuh. Ia mempunyai kepentingan tersendiri. Rahu tidak menjawab. Namun kemudian setelah menambatkan kudanya ia melangkah meninggalkan Cempaka seorang diri di daerah yang kering tandus itu. Namun Cempaka pun mengetahui bahwa parit-parit di beberapa bagian telah mulai basah oleh air yang naik dari sungai kecil yang menampung air dari bukit berhutan itu. Dalam pada itu, Rahu pun berusaha untuk mencapai rumah Darwerdi tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam gelapnya malam, ia tidak menemui kesulitan apapun untuk menyusup tanpa diketahui oleh anak-anak Lumban Kulon yang berada di gardu-gardu, yang sedang sibuk mematangkan rencana mereka untuk membuka pintu air tanpa persetujuan anak-anak Lumban Wetan. Bahkan mereka telah berkeputusan untuk mempergunakan kekerasan apabila anak-anak Lumban Wetan berusaha mencegah mereka. Kedatangan Rahu memang mengejutkan Darwerdi. Namun Rahu pun segera memberitahukan bahwa Cempaka telah berada di Bukit Gundul. Aku akan segera datang, berkata Darwerdi kemudian. Seperti yang dikatakannya, begitu Rahu kembali ke Bukit Gundul dan memberitahukan kesediaan Darwerdi untuk datang, maka anak muda itu sudah nampak dalam keremangan malam, beberapa langkah saja dari keduanya. Aku kira kau sudah menyerah, berkata Darwerdi, demikian ia berdiri di hadapan Cempak. Jangan gila, potong Cempaka, kau kira kami termasuk golongan anjing yang hanya dapat menggonggong? Apa yang sudah dapat dilakukan oleh orang-orang Pusparuri dan orang-orang Kendali Putih? Katakan sajalah, bahwa kau sudah berhasil menangkap pangeran itu, desis Cempaka, aku tidak perlu dengan bualanmu. Kau hanya wajib mendengarkan. Apapun yang akan aku katakan, biarlah aku katakan, geram Cempaka, dan sekarang, aku mengemban tugas dari pimpinan tertinggi kami. Menyerahkan orang itu, bertanya Darwerdi dengan serta-merta. Kau benar-benar iblis. Dengar dahulu. Kami akan membawa pangeran itu dan melindunginya di sepanjang perjalanan. Sudah barang tentu kami tidak ingin kehilangan apabila orang-orang Pusparuri atau orang-orang Kendali Putih, atau orang-orang Gunung Kunir, bahkan mungkin para prajurit Demak yang ingin mengambil pangeran itu dari tangan kami. Darwerdi tersenyum. Sekilas ditatapnya wajah Cempaka yang tegang. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan menunggu. Tetapi jika kalian masih menunggu tanpa ada batasnya, maka justru kalian akan menyesal, karena orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendali Putih dan barangkali dari kelompok-kelompok yang lain akan sempat merebutnya dari tangan kalian. Itu urusan kami, jawab Cempaka, tetapi ketahuilah, bahwa kami akan datang dalam waktu dekat, mungkin ini. Bersiaplah untuk menerimanya dan siapkan pusaka itu sebelum kami datang. Ingat, jika kau ingkar, maka kau tidak akan dapat mengelak lagi jika kami berbuat sesuatu yang akan menyakiti tubuhmu, sebelum nyawamu lepas dari wadakmu. Darwerdi tertawa. Katanya, kau hanya dapat mengancam. Sudahlah, bawa pangeran itu kemari. Aku memerlukannya segera. Sudah aku katakan, aku akan datang lagi mungkin dalam pekan ini, jawab Cempaka. Darwerdi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku akan menunggu. Segalanya sudah siap. Cempaka tidak berbicara terlalu panjang. Ketika semua masalah yang penting sudah dikatakannya, maka ia pun berkata, aku akan kembali untuk melaporkan pertemuan ini, demikian tergesa-gesa, bertanya Darwerdi. Apakah kau ingin menahan kami berdua, bertanya Cempaka pula. Darwerdi mengerutkan keningnya. Katanya, tidak. Kembalilah dan segera bawa pangeran itu kemari. Cempaka memandang Darwerdi dengan tegang. Namun kemudian katanya kepada Rahu, kita akan kembali sekarang juga. Rahu tidak menjawab.
Ia pun kemudian berdiri dan melangkah ke kudanya yang tertambat, disusul oleh Cempaka sambil berkata, "Aku akan datang lagi untuk menyelesaikan masalah kita sampai tuntas." Darwerdi tertawa. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya ketika ia melihat Cempaka dan Rahu meninggalkan Bukit Gundul itu. Di dalam gelapnya malam yang semakin kelam, Rahu berkuda di belakang Cempaka menyusuri bulak panjang. Namun kuda mereka tidak berpacu dengan kencang. "Cempaka," berkata Rahu kemudian, "apakah kau percaya kepada anak itu?" Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Aku memang ragu-ragu." "Aku ingin mengawasinya," berkata Rahu, "maksudmu?" "Aku akan tinggal di sini. Aku akan melihat-lihat apakah ia bertindak dengan jujur. Mungkin ia mempersiapkan penyambutan yang sama sekali tidak kita duga-duga. Mungkin ia akan menerima pangeran itu, namun ia berkeberatan menyerahkan pusakanya. Untuk itu ia tentu tidak akan bertindak seorang diri." Cempaka mengangguk-angguk, ia dapat mengerti jalan pikiran Rahu. Namun ia masih bertanya, "Jika Darwerdi mengetahui bahwa kau berada di sini, mungkin ia akan berusaha untuk merubah rencananya." Rahu merenung sejenak. Namun kemudian katanya, "Sulit untuk tidak diketahui oleh Darwerdi. Karena itu, tidak ada salahnya jika aku dengan terang-terangan berada di sini. Itu akan dapat membahayakan jiwamu. Darwerdi akan dapat mempergunakan kekuatan lain untuk menangkap dan mungkin membunuhmu sebelum kau sempat melaporkan apa yang kau lihat di sini." "Aku akan berusaha untuk melindungi diriku sendiri," jawab Rahu. Namun kemudian katanya, "Cempaka, marilah kita membuat janji aku akan berada di tempat yang akan kita tentukan pada akhir pekan untuk memberikan laporan. Jika aku tidak ada di tempat itu, maka berhati-hatilah. Mungkin aku benar-benar telah ditangkap atau dibunuh oleh pengikut-ikut Darwerdi. Jadi, apapun yang terjadi di sini, kau akan menunggu kami di tempat yang akan kita tentukan," bertanya Cempaka, "dan apabila kau tidak berada di tempat itu, berarti bahwa keadaan tentu gawat bagi kita." "Ya, aku akan ada di tempat itu. Kecuali jika aku mati," jawab Rahu. Cempaka mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menentukan tempat yang paling baik bagi Rahu untuk menunggu kedatangan orang-orang Sanggar Gading yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin tertingginya. Namun yang di dalam iring-iringan itu ternyata telah terdapat benih-benih perselisihan yang gawat di antara mereka. Dengan demikian, maka Rahu pun tidak meneruskan perjalanannya. Dipandanginya Cempaka yang kemudian memacu kudanya sampai hilang di telan kelamnya malam. Sejenak Rahu termangu-mangu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya udara di daerah sepasang bukit mati itu akan dihirupnya sampai habis. Ketika ia kemudian berpaling, dilihatnya dalam keremangan malam bayangan sepasang bukit mati yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu dekat. Bukit yang sebelah adalah Bukit Gundul berbatu-batu, sedang yang lain adalah bukit berhutan lebat. Di daerah ini ada Semi dan Bantaradi, berkata Rahu di dalam hatinya, "Aku harus menemukan keduanya." Sejenak Rahu masih berada di tempatnya. Namun kemudian ia pun menarik kendali kudanya. Ketika kuda itu sudah berputar, maka Rahu pun menyentuh leher kudanya, sehingga kudanya itu pun mulai berjalan perlahan-lahan menuju kembali ke Bukit Gundul. "Aku tidak perlu bersembunyi," katanya, "dengan demikian, aku akan lebih mudah untuk bertemu dengan Semi atau Bantaradi, karena mereka akan segera mengetahui bahwa aku berada di sini." Perlahan-lahan Rahu maju semakin dekat dengan Bukit Gundul. Namun ia pun kemudian membelokkan kudanya, menuju ke bagian timur dari dua kabuyutan yang semula hanya satu. "Bantaradi berada di Lumban Wetan," katanya kepada diri sendiri. Perlahan-lahan kuda Rahu menyusuri jalan bulak ke Lumban Wetan. Tetapi malam menjadi semakin kelam, sehingga Lumban pun rasa-rasanya telah tertidur dengan nyenyaknya. "Mungkin di gardu-gardu ada juga anak-anak muda yang berjaga-jaga," berkata Rahu di dalam hatinya. Karena itu, ketika dari kejauhan ia melihat nyala obor di sudut sebuah padukuhan, maka ia pun mendekatinya. Lampu itu tentu lampu minyak di sebuah gardu. Ketika Rahu kemudian mendekatinya, maka anak-anak di dalam gardu itu pun terkejut. Mereka segera berloncatan turun. 5 orang yang berjaga-jaga di gardu itu pun kemudian memencar. Rahu mengerutkan keningnya. Sikap anak-anak Lumban Wetan ternyata cukup cermat menghadapi orang yang belum dikenalnya. Seorang yang tertua di antara anak-anak yang berada di gardu itu pun kemudian melangkah maju sambil bertanya, "Siapakah Kisanak?"
Rahu meloncat turun dari kudanya, jawabnya, aku seorang petualang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Aku tidak mempunyai tujuan dan niat apapun dengan perjalananku. Namaku Rahu. Anak-anak di gardu itu termangu-mangu. Memang mereka agak curiga melihat seorang berkuda di malam yang gelap. Apalagi ketika orang itu menyatakan dirinya seorang petualang. Kisanak, berkata penjaga di gardu itu, jika demikian, kemana Kisanak akan pergi malam ini? Aku lewat di padukuhanmu. Seperti yang aku katakan, tanpa maksud, jawab Rahu. Aneh, desis anak lumban wetan itu. Namun kemudian katanya, tetapi jika kau ingin lewat, lewatlah. Tetapi jangan mengganggu padukuhan kami. Rahu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Namun kemudian katanya, aku memang akan lewat. Tetapi aku ingin bermalam di banjar padukuhan ini semalam. Aku sudah terlalu lelah. Anak-anak muda lumban wetan itu termangu-mangu. Namun mereka memang melihat orang berkuda itu nampak lelah. Tetapi untuk memberinya tempat di banjar, ia masih juga ragu-ragu. Terbayang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan itu. Orang-orang berkuda telah sering membuat padukuhan mereka menjadi gemetar. Karena anak-anak muda itu tidak segera menjawab, maka Rahu pun kemudian berkata, tunjukkan kepadaku, di manakah letak banjar padukuhan lumban wetan. Ada beberapa banjar, jawab anak-anak itu, hampir di setiap padukuhan ada banjar. Jika yang kalian maksud banjar di padukuhan induk kabuyutan lumban wetan, pergilah ke padukuhan di sebelah bulak yang tidak terlalu panjang ini. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandangnya jalan yang diselubungi oleh kegelapan. Namun akhirnya ia berkata, baiklah. Aku akan pergi ke padukuhan induk kabuyutan lumban wetan. Rahu tidak menunggu lagi. Ia pun segera meninggalkan anak-anak muda di gardu itu menuju ke padukuhan induk. Kenapa kau tunjukkan banjar itu? Bertanya seorang anak muda kepada kawannya yang tertua, yang telah menunjukkan banjar itu kepada Rahu. Biarlah ia ke sana, jawabnya, di banjar ada kedua pemburu itu. Jika orang itu ternyata ingin berbuat jahat, maka pemburu-pemburu itu tentu akan mencegahnya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antaranya bergumam, cepat juga kau berpikir. Sambil menengadahkan dadanya ia menjawab, aku termasuk orang terbaik di padukuhan ini. Satu-satunya orang yang termasuk 10 terpilih. Ah, sombongnya kau, desis yang lain, meskipun kami tidak termasuk yang 10, kami tidak kalah pesatnya maju dibanding dengan kalian. Kawannya itu tertawa. Katanya, sudahlah. Biarlah orang itu bertemu dengan kedua pemburu itu. Aku masih lelah. Latihan yang baru saja selesai ini rasa-rasanya telah memeras segenap tenagaku. Dan kau langsung datang kemari, bertanya kawannya. Tentu tidak. Pulang dahulu, mandi dan makan sekenyang-kenyangnya, jawab anak muda itu. Dalam pada itu, Rahu pun menuju ke induk kebuyutan lumban wetan, ia berharap dapat bertemu dengan Jelit Heng. Mungkin di gardu-gardu. Mungkin di sepanjang jalan, apabila anak muda itu berada di sawah. Seandainya tidak malam itu. Besok anak-anak lumban tentu sudah akan mempercakapkan kehadirannya. Seorang petualang yang bernama Rahu. Bantaradi mengenal namaku dengan baik, desisnya. Dalam pada itu, ketika Rahu memasuki padukuhan induk, maka di gerbang ia terpaksa berhenti karena beberapa orang anak-anak muda yang berada di gardu itu pun berloncatan turun pula. Seperti di gardu pertama, maka anak-anak muda itu pun bertanya kepadanya, siapakah namanya dan keperluannya. Ternyata Rahu menjawab dengan jawaban yang agak berbeda. Katanya, namaku Rahu. Aku seorang perantau yang kemalaman di jalan. Apakah aku diperkenankan bermalam di sini? Anak-anak muda itu pun termangu-mangu. Mereka pun telah dibayangi oleh kegelisahan yang timbul karena kehadiran orang-orang berkuda sebelumnya. Namun, seperti anak muda di gardu pertama, di Banjar telah tinggal untuk sementara 2 orang pemburu yang memiliki kemampuan yang tinggi. Yang seorang di antara mereka telah terbukti mampu mengimbangi kemampuan Darwerdi. Karena itu, maka mereka tidak begitu cemas lagi dengan kehadiran orang berkuda itu. Salah seorang dari anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu itu berkata, baiklah. Pergilah ke Banjar. Kau akan mendapat tempat untuk beristirahat malam ini. Apakah di Banjar ada orang yang dapat menerima kehadiranku dan memberikan tempat kepadaku? Bertanya Rahu.
Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Biasanya di Banjar ada beberapa orang anak muda yang duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan kedua pemburu itu. Namun kadang-kadang pada satu saat Banjar itu menjadi sepi. Anak-anak itu masih belum datang, atau mereka berada di gardu-gardu yang lain. Karena itu, maka seseorang yang paling disegani di antara anak-anak muda itu pun berkata kepada seorang kawannya, "Antarkan orang itu." Tetapi kawannya tidak segera beringsut. Masih membayang kecemasan di wajahnya. Karena itulah maka anak muda yang paling berpengaruh itu pun berkata pula, "Pergilah berdua." Dalam pada itu, sambil tersenyum Rahu berkata, "Kalian mencurigai aku?" Tidak seorang pun yang menjawab. Namun Rahu meneruskan, "Aku mengerti, kenapa kalian mencurigai seseorang yang memang belum kalian kenal." Anak-anak muda Lumban Wetan itu hanya saling berpandangan, sementara Rahu berkata lebih lanjut, "Marilah. Siapakah yang akan mengantar aku ke Banjar?" Akhirnya dua orang anak muda bergeser maju. Seorang dari mereka berkata, "Marilah. Ikutlah aku." Anak-anak muda itu pun kemudian berjalan mendahului petualang yang mengaku bernama Rahu itu menuju ke Banjar. Baru kemudian, setelah Rahu mengikutinya beberapa langkah di belakangnya, anak muda yang seorang lagi melangkah pula menyusul. Rahu tersenyum melihat kesiagaan anak-anak Lumban Wetan itu. Tetapi ia pun mengerti bahwa Lumban Kulon dan Lumban Wetan memang pernah disentuh oleh orang-orang Pusparuri dan orang-orang Kendali Putih. Namun ingatan tentang orang-orang Pusparuri dan Kendali Putih itu telah menggetarkan hatinya pula. Tidak mustahil bahwa perjalanan orang-orang Sanggar Gading telah dicegat oleh orang-orang Pusparuri atau orang-orang Sanggar Gading telah dicegat oleh orang-orang Pusparuri atau orang-orang Kendali Putih atau padepokan yang manapun. Bahkan mungkin, satu dua padepokan telah bergabung menjadi satu, meskipun akhirnya mereka akan saling bergabung pula. Ternyata jalan ke Banjar itu tidak terlalu panjang. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke pintu regol Banjar yang ternyata masih terbuka. Dalam pada itu, ketika Rahu memasuki regol itu, ia pun tertegun. Dilihatnya dua ekor kuda tertambat di samping pendapat, seolah-olah tengah dipersiapkan untuk satu perjalanan. "Kuda siapa?" bertanya Rahu tiba-tiba. "Berikan tempat kepadaku," bertanya Rahu. Anak muda yang mengantarnya, yang kemudian berdiri di sebelahnya berkata, "Ada dua orang pemburu bermalam di Banjar ini pula. Malam ini mereka akan pergi berburu. Agaknya kuda-kuda itu adalah kuda mereka yang siap berangkat." Rahu menjadi berdebar-debar. Ia harus memperhitungkan kedua orang pemburu itu pula. Mungkin ia benar-benar dua orang pemburu yang tidak berarti apa-apa karena mereka hanya mampu memburu binatang. Tetapi dalam kemelut di daerah sepasang bukit mati itu, ada orang-orang lain yang ikut pula mengambil keuntungan. Karena itu, Rahu yang kemudian menambatkan kudanya pula di depan Banjar itu pun menjadi sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, sementara anak-anak muda yang mengantarnya telah naik ke pendapa sambil mempersilahkan, "Marilah. Duduklah. Biarlah aku menyiapkan segala sesuatunya. Ada bilik di belakang Banjar yang dapat kau pergunakan. Jika semuanya sudah siap, aku akan mempersilahkanmu." Rahu naik ke pendapa. Kemudian ia pun duduk di alas sehelai tikar yang memang sudah terbentang. Di tengah-tengah pendapa itu terdapat lampu minyak yang tidak terlalu besar. Dalam pada itu, maka kedua anak-anak muda itu pun telah memasuki ruang dalam Banjar dan kemudian langsung menuju ke belakang. Keduanya tertegun ketika mereka mendengar suara orang-orang yang sedang bercakap-cakap. Seperti yang diduganya, ketika ia memasuki bilik yang diperuntukkan bagi kedua pemburu itu, mereka melihat bahwa kedua orang pemburu itu sudah siap berangkat. "Kalian akan berburu?" bertanya anak-anak muda itu. "Ya," jawab kedua orang pemburu, "aku sudah mengatakannya kepada orang tua yang menunggui Banjar ini. Bahkan orang tua itu telah menyiapkan bekal bagi kami." "Ada tamu di pendapa," desis salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. "Siapa?" bertanya salah seorang dari kedua pemburu itu. "Aku kurang tahu. Bertanyalah sendiri kepadanya, ia mengaku seorang petualang," jawab anak muda itu. Semi dan kawannya termangu-mangu. Namun keduanya pun kemudian melangkah keluar dari bilik mereka menuju ke pendapa. Demikian mereka berdiri di pintu peringgitan, hatinya menjadi berdebar. Ia langsung dapat mengenal orang itu. Rahu. Tetapi sejenak kemudian ia berusaha menguasai dirinya.
Ia tidak segera mengetahui manakah yang lebih baik. Apakah ia langsung bersikap sebagai seseorang yang telah mengenalnya, atau sebaliknya? Sementara itu Rahu yang duduk di tikar yang terbentang itu pun telah melihat siapa yang berdiri di pintu. Tetapi di wajahnya sama sekali tidak membayang kesan bahwa ia telah mengenalnya. Karena itu, maka Semi pun bersikap serupa pula. Perlahan-lahan ia mendekati tamunya diikuti oleh kawannya yang ragu-ragu pula. "Selamat datang Kisanak," berkata Semi. Rahu mengangguk hormat sambil menjawab, "Terima kasih." "Apakah kalian pemimpin anak-anak muda Lumban Wetan?" Semi tersenyum. Jawabnya, "Bukan. Aku adalah seorang pemburu yang menumpang di Banjar ini bersama kawanku ini." "Oh, begitu," desis Rahu, "kebetulan sekali kita akan sama-sama menumpang di Banjar ini." Semi tersenyum. Bersama kawannya ia pun segera duduk menemani tamu yang baru datang itu. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang mengantarkan Rahu ke Banjar itu pun minta diri untuk kembali ke gardu. "Terima kasih atas kebaikan kalian," berkata Rahu kepada anak-anak muda itu, "ternyata di sini aku mendapat kawan." "Silahkan," jawab salah seorang anak muda itu, "jika kedua pemburu itu akan pergi juga berburu, kau dapat pergi ke bilikmu yang sudah kami siapkan. Di sebelah Banjar ini tinggal seorang tua yang menunggui Banjar ini. Aku sudah memberitahukan kepadanya, bahwa selain kedua pemburu itu, ada seorang lagi yang harus dilayaninya." Terima kasih. "Kalian terlalu baik," desis Rahu. Anak-anak muda itu hanya tersenyum saja, mereka pun kemudian meninggalkan Banjar itu, kembali ke gardu. "Bagaimana sikap petualang itu?" bertanya kawan-kawannya. "Nampaknya ia orang baik, meskipun agak kasar. Ia sekarang duduk bersama kedua pemburu. Untunglah bahwa keduanya masih belum berangkat, meskipun sudah siap. Jika kami lambat beberapa langkah, tentu ia sudah meninggalkan Banjar." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka tidak perlu mencemaskan kehadiran orang yang menyebut dirinya petualang bernama Rahu itu, justru karena di Banjar ada kedua pemburu yang mereka anggap memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga keduanya tentu akan dapat mencegah jika petualang itu berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sementara itu, ketika anak-anak muda itu telah kembali ke gardunya, maka mulailah Rahu dan kedua pemburu itu berbicara wajar. Dengan singkat Rahu menceritakan, bahwa Cempaka sudah mempersiapkan saat-saat penyerahan pangeran yang akan ditukarkan dengan sebuah pusaka yang sangat dihormati banyak orang itu. "Kau sengaja tinggal di sini?" bertanya Semi. "Ya. Aku sudah mendapat izin Cempaka. Aku harus mengamati keadaan, agar Darwerdi tidak melakukan pokal yang dapat mengganggu saat-saat penyerahan itu," jawab Rahu. "Kau lakukan dengan diam-diam, atau sengaja kau lakukan dengan terbuka?" bertanya Semi. "Aku lakukan dengan terbuka. Biarlah Darwerdi mengetahui kehadiranku di sini," jawab Rahu. Lalu, Cempaka mencemaskan keadaanku karena ia tidak mengetahui bahwa di sini hadir kalian berdua dan Bantaradi. Rahu berhenti sejenak, kemudian tiba-tiba saja, "Hei, apakah kau sudah berhubungan dengan anak itu?" "Ya. Aku sudah berhubungan dengan anak yang dipanggil Juit Heng itu meskipun di luar hubungan wajar, karena di sini ia adalah seorang yang tidak terhitung anak-anak muda terbaik," jawab Semi. "Bagaimana menurut penilaianmu atas anak itu? Meskipun ia dapat membuktikan bahwa ia adalah putra Pangeran Surya Sangkaya, namun kita tidak mengetahui perkembangan pribadinya. Nampaknya ia dapat dipercaya, ia telah berbuat banyak bagi Lumban. Namun di luar kemampuannya, ia tidak dapat mencegah pertentangan antara anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan yang sedang berebut air, bertanya Rahu. "Satu persoalan tersendiri bagi Lumban," jawab Semi yang kemudian menceritakan pertentangan yang semakin panas antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan. "Aku justru telah terlibat," berkata Semi, yang menyelesaikan ceritanya dengan keterlibatannya. Rahu justru tersenyum. Katanya, "Kau sudah menjajaki kemampuan Darwerdi. Namun justru karena itu, kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan kemudian. Seandainya ia seorang diri menerima pangeran yang sakit itu, yang pada satu saat akan sembuh atau sakitnya menjadi semakin berkurang. Apakah ia dapat berbuat sesuatu, mungkin memaksakan kehendaknya, apalagi membalas dendam seperti yang dikatakannya. Aku menduga, bahwa pangeran itu mempunyai kemampuan ilmu yang tinggi jika saja ia tidak sedang sakit, maka mungkin sekali kedatangan kami di istananya itu pun akan kehilangan arti sama sekali.
Mungkin kita pun akan mengalami nasib yang tidak baik. Agaknya itu adalah salah satu kecermatan kerja Sanggit Raina. Semi mengangguk-angguk. Katanya, memang menarik sekali. Bahkan cukup menumbuhkan kecurigaan bahwa Darwerdi akan menjebak orang-orang Sanggar Gading. Alasan itulah yang aku sebutkan sehingga aku dapat tinggal di sini, desis Rahu. Tetapi orang-orang Sanggar Gading telah mengenal aku. Penjar itu pun minta diri untuk kembali ke gardu. Apakah kehadiranmu bersamaku di sini tidak menarik perhatian mereka? Bertanya Semi tiba-tiba. Yang ada di sini baru aku. Cempaka telah kembali. Aku kira orang-orang Sanggar Gading itu tidak akan mengirimkan orang lain lagi, jawab Rahu. Namun kemudian, tetapi seandainya demikian, aku dapat mengatakan bahwa kau sengaja aku panggil untuk membantuku di sini, tentu saja atas tanggung jawabku jika terjadi kebocoran. Semi mengangguk-angguk. Tetapi bagi Darwerdi kita adalah orang lain, berkata Rahu kemudian. Ternyata malam itu Semi mengurungkan niatnya untuk berburu. Ia harus membicarakan banyak hal dengan Rahu. Tetapi pembicaraan mereka sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaan anak-anak muda Lumban yang ketika nganglang dari gardu perondaan masih melihat mereka duduk berbincang di pendapa. Mereka justru dapat menyesuaikan diri masing-masing, berkata anak-anak muda itu, nampaknya mereka sedang menceritakan pengalaman masing-masing, sehingga pemburu itu mengurungkan rencananya malam ini. Dalam pada itu, Rahu dan Semi sudah menemukan beberapa kesepakatan atas kehadiran mereka di Lumban Wetan. Semilah yang wajib memberikan keterangan tentang kehadirannya kepada Jelit Heng pada kesempatan yang dapat dicarinya sendiri. Besok aku akan menemui Darwerdi, berkata Rahu, supaya ternyata bahwa kehadiranku bukanlah kehadiran yang diam-diam dan bersembunyi dengan demikian, maka ialah yang harus melakukan rencananya dengan diam-diam, jika ia memang mempunyai niat untuk menjebak kami. Apakah itu bukan satu kekeliruan, desis Semi, sebaiknya biarlah Darwerdi melakukannya dengan terbuka. Dengan demikian kau akan segera mengetahuinya. Kita akan dapat memanfaatkan Jelit Heng untuk membantu kita. Jika ia melakukannya dengan diam-diam, maka berharap bahwa Jelit Heng akan dapat mengetahuinya, sahut Rahu. Semi mengangguk-angguk. Desisnya, aku percaya kepada anak muda yang aneh itu. Meskipun aku tidak tahu, apakah sifat-sifat kesatria dan keluhuran budi Pangeran Surya Sangkaya ada pada dirinya. Agaknya memang demikian, jawab Rahu. Semi masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Rahu, jika kau lelah, silahkan beristirahat. Mungkin besok kita akan berbicara lagi setelah tumbuh perkembangan baru. Aku masih harus melihat, apakah anak-anak Lumban Kulon benar akan bertindak kasar terhadap anak-anak Lumban Wetan. Jika demikian, maka aku masih akan diganggu oleh persoalan itu. Selesaikan persoalanmu sebaik-baiknya, berkata Rahu, tetapi jika peristiwa itu bersamaan dengan kedatangan orang-orang Sanggar Gading, maka mungkin akan dapat timbul salah paham. Mungkin orang-orang Sanggar Gading mempunyai dugaan yang salah, sehingga mereka mengambil sikap yang salah pula terhadap anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Jika demikian maka akan jatuh korban yang tidak berarti sama sekali. Mereka yang tidak bersangkut paut sama sekali dengan persoalan Darwerdi dan orang-orang Sanggar Gading justru akan mengalami nasib yang buruk. Kau dapat mengatakannya kepada orang-orang Sanggar Gading jika saatnya mereka datang, jawab Semi. Akan aku coba, desis Rahu. Demikianlah maka Rahu pun kemudian masuk ke dalam bilik yang sudah disediakan baginya, sementara Semi dan kawannya pun kembali pula ke dalam biliknya. Tetapi ia sempat mengetuk pintu orang tua penunggu Banjar itu dan berkata dari luar pintu, aku tidak jadi pergi. Tetapi makanan yang kau berikan telah habis aku makan. Ternyata orang tua itu hanya menggeliat sambil bergumam, terserahlah. Semi tersenyum. Di hari berikutnya, Rahu sengaja ingin menemui Darwerdi. Ia ingin menyatakan bahwa ia tetap tinggal di padukuhan itu dan ia ingin pula mengetahui perkembangan terakhir seperti yang dikatakan oleh Semi tentang hubungan yang memburuk antara anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kedatangan Rahu memang mengejutkan Darwerdi. Ia lebih terkejut dari saat ia melihat kehadirannya semalam. Kau masih di sini? Bertanya Darwerdi. Ya, jawab Rahu, aku ingin meyakinkan, apakah kau tidak berlaku curang? Darwerdi tertawa. Katanya, kau memang gila. Orang-orang Sanggar Gading memang gila. Kalian selalu dibayangi oleh prasangka buruk, karena kelakuan Kahan sendiri.
Seolah-olah setiap orang berkelakuan buruk seperti orang Sanggar Gading. Lebih dari itu setiap orang kau sangka berbuat licik seperti yang kalian lakukan. Rahu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, apakah kau beranggapan demikian? Sejak semula. Bukan saja terhadap orang-orang Sanggar Gading, tetapi juga orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendali Putih dan orang-orang lain yang tamak, jawab Darwerdi. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terserah anggapanmu. Tetapi kami wajib berhati-hati terhadap orang seperti kau. Apakah kira-kira pangeran yang akan diserahkan kepadamu itu tidak akan menganggap bahwa kau juga seorang yang sangat licik? Bahkan mungkin orang yang paling licik di seluruh dunia. Darwerdi tertawa. Katanya kemudian, baiklah apa yang ingin kau lakukan? Rahu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, Darwerdi, menurut pendengaranku, ada persoalan yang timbul antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan? Ah, itu permainan anak-anak ingusan, apa kepentinganmu? Bertanya Darwerdi, aku mengingat peristiwa yang besar dalam keseluruhan, jawab Rahu. Peristiwa apa? Bertanya Darwerdi. Jika peristiwa itu terjadi tepat pada kedatangan orang-orang Sanggar Gading, apakah tidak akan dapat menimbulkan salah paham? Jika orang-orang Sanggar Gading tidak sempat menelaah persoalan itu sebaik-baiknya, maka kami akan menyangka bahwa kau akan menjebaknya, jawab Rahu sehingga dengan demikian mungkin akan menimbulkan persoalan yang lain sama sekali dengan persoalan yang sudah kita bicarakan di sini. Tetapi Darwerdi justru tertawa semakin panjang. Katanya, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Sudahlah. Lupakan saja semuanya, Darwerdi berhenti sejenak, lalu, di mana kau tinggal selama kau mengawasi aku? Di Banjar Padukuhan Induk Kabuyutan Lumban Wetan, jawab Rahu. Kau tinggal bersama dua orang pemburu, bertanya Darwerdi dengan kerut-merut di keningnya. Rahu tersenyum. Jawabnya, 2 ekor monyet yang menjemukan. Mereka terlalu banyak bicara. Aku sekali-kali ingin membungkam mulut mereka. Jangan main-main dengan kedua orang itu, Darwerdi memperingatkan, seperti yang kau cemaskan dengan anak-anak muda Lumban, maka dengan kedua orang itu mungkin sekali akan dapat menumbuhkan persoalan lain. Bahkan mungkin kau akan dibunuhnya seperti seekor kijang. Tetapi Rahu tertawa. Dengan suara lantang ia menjawab, kau masih sempat bergurau dalam keadaan seperti ini Darwerdi, kau memang orang yang luar biasa. Seolah-olah kau anggap segala peristiwa yang akan sama-sama kita hadapi itu sebagai lelucon saja. Aku tidak berbicara tentang persoalan kita. Tetapi tentang kedua pemburu itu, jawab Darwerdi. Ya. Itulah yang aku maksud. Kedua pemburu itu dalam hubungannya dengan aku, berkata Rahu pula, kau masih juga sempat memperingatkan aku, bahwa orang itu mungkin akan membunuhku. Bukankah itu satu lelucon yang sangat menarik? Darwerdi mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan sungguh-sungguh ia berkata, jangan berkata begitu. Aku yakin bahwa kedua orang pemburu itu bersama-sama akan dapat membunuhmu jika kau hanya seorang diri. Rahu tertawa semakin keras. Katanya, aku, orang Sanggar Gading kepercayaan Cempaka yang bertugas untuk mengawasimu dalam keadaan yang gawat dan sungguh-sungguh, akan dapat dibunuh oleh 2 orang pemburu kancil? Darwerdi pun ikut tersenyum. Tetapi hatinya terasa pahit, bahwa ia yang pernah mengalaminya, tidak dapat mengalahkan salah seorang dari keduanya. Tetapi ia sama sekali tidak ingin mengatakannya kepada Rahu, orang Sanggar Gading itu. Yang dikatakannya adalah kemampuan pemburu itu menangkap seekor harimau yang besar tanpa melukai harimau itu. Bukankah itu hal yang sangat wajar, sahut Rahu, seorang petani yang tidak pernah berkelahi pun akan dapat melakukannya. Mustahil, sahut Darwerdi, bagaimana mungkin? Mudah sekali. Diberinya umpan sepotong daging yang sudah diberi racun. Mungkin racun warangan, mungkin getah salah satu pepohonan yang diketahui beracun, mungkin cara-cara lain semacam itu. Bukankah orang itu akan dapat menangkap harimau itu tanpa melukainya? Darwerdi berpikir sejenak. Namun kemudian mengangguk-angguk sambil tersenyum, mungkin. Mungkin sekali. Namun demikian Darwerdi tidak dapat melepaskan kenyataan bahwa ia tidak dapat mengalahkan salah seorang dari keduanya. Dalam pada itu, maka Rahu pun berkata kepada Darwerdi, di akhir pekan, orang-orang Sanggar Gading akan datang.
Jangan berbuat gila. Aku akan dapat melaporkannya sebelum mereka memasuki jebakanmu. Darwerdi tertawa. Tetapi di sela-sela tertawanya ia bertanya, bagaimana jika kau mati sebelum mereka datang? Apakah kau akan dapat melaporkannya? Tentu, meskipun dengan cara lain. Jika aku tidak datang di tempat yang telah ditentukan, itu berarti bahwa aku mati, jawab Rahu. Dibunuh oleh pemburu-pemburu itu. Meskipun mungkin dengan cara yang dipakainya membunuh harimau, desak Darwerdi. Nasibmulah yang buruk, karena kau akan mati pula, jawab Rahu. Kenapa aku? Bertanya Darwerdi. Orang-orang Sanggar Gading tentu akan menyangka bahwa kaulah yang telah membunuh aku dengan cara yang paling curang, karena mereka percaya bahwa kau tidak akan berhasil mengalahkan aku dalam perkelahian yang jujur. Persetan. Kau sangka bahwa kau akan dapat mengalahkan aku dalam perang tanding, bertanya Darwerdi dengan wajah tegang. Rahu tertawa. Katanya, tentu. Aku yakin, dan orang-orang Sanggar Gading pun yakin. Jika saja tidak sedang terlibat dalam persoalan yang penting seperti sekarang ini, aku ingin membunuhmu, geram Darwerdi. Rahu tertawa. Katanya, tetapi waktu masih panjang. Jika kau benar-benar ingin melakukannya sesudah persoalan kita selesai, maka kita masih mempunyai cukup waktu. Kecuali jika kau akan mati dibunuh oleh pangeran yang ingin kau tukar dengan pusaka itu. Jangan mengigau, bentak Darwerdi, ingat Rahu. Sekali-kali aku ingin membuktikan katamu. Kapanpun kau kehendaki Darwerdi. Aku bukan orang yang sekedar berbicara. Karena itu, aku pun tidak cemas menghadapi dua orang pemburu yang berada di Banjar itu. Darwerdi menggeretakkan giginya. Tetapi ia masih menyadari bahwa masih ada tugas yang penting yang harus dilakukannya di tempat itu. Karena itu, maka ia berusaha menahan diri, apapun yang dikatakan oleh orang yang bernama Rahu itu. Sementara itu, setelah Rahu kembali ke Banjar, maka ia telah mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan Semi dan Jelit Heng sekaligus untuk membicarakan rencana mereka menghadapi keadaan dalam keseluruhan. Namun dalam pada itu, ternyata anak-anak Lumban Kulon telah mengambil sikap sendiri. Mereka telah bersiap-siap untuk merubah pintu air yang terdapat di bendungan. Kita tidak dapat menunggu lagi. Darwerdi pun sudah setuju. Tetapi seandainya Darwerdi merubah pikirannya, kita tidak peduli lagi. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Karena ia memerlukan kita sekarang, setelah akan dapat mengalahkan pemburu itu, berkata Nugata, apakah benar ia tidak dapat mengalahkannya, bertanya salah seorang kawannya. Ya. Aku percaya akan berita itu, jawab Nugata, dengan demikian, maka ia memerlukan sandaran. Agaknya itu pula lah sebab sebabnya maka ia justru menganjurkan agar kita melakukan dalam pekan-pekan ini. Jadi, bertanya kawannya yang lain. Ku akan pulang nanti, jawab pemburu itu. Besok kita pergi ke bendungan. Kita akan membuka pintu air yang menuju ke sawah kita, lebih besar. Kita akan menunggu, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Wetan. Jika mereka akan merubah pintu air yang kita buka, maka kita akan mencegahnya. Jika perlu dengan kekerasan. Karena itu, bersiaplah sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka anak-anak Lumban Kulon itu pun segera mempersiapkan diri. Rasa-rasanya mereka mendapat limpahan kepercayaan untuk melakukan satu tugas yang sangat penting bagi padukuhan mereka. Karena itu, maka menjelang malam, mereka telah berlatih sebaik-baiknya. Jika besok pagi-pagi mereka harus bertempur melawan anak-anak Lumban Wetan, maka mereka sudah bersiap sepenuhnya namun dalam pada itu, selagi anak-anak muda Lumban Kulon bersiap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi dengan anak-anak Lumban Wetan apabila mereka membuka pintu air yang menghadap ke daerah persawahan di Lumban Kulon, dua orang yang tidak dikenal telah mendekati padukuhan itu. Dengan hati-hati mereka memperhatikan bagaimana anak-anak Lumban Kulon itu berlatih. Mereka telah mendapat kemajuan yang pesat, berkata salah seorang dari keduanya. Hasil tangan anak gila itu, desis yang lain. Apakah yang akan kita lakukan terhadap mereka? Bertanya kawannya. Tidak apa-apa. Kita hanya melihat saja. Biasanya mereka bersama Darwerdi. Tetapi kali ini Darwerdi tidak ada. Sebentar lagi ia akan datang, dan kita tetap berada di sini? Ya. Kenapa? Kau takut? Apa kau pernah melihat aku ketakutan? Kawannya tertawa tertahan.
Namun mereka masih tetap memperhatikan anak-anak Lumban Kulon yang sedang berlatih. Ketika anak-anak muda itu sedang beristirahat, dan Nugata memberikan penjelasan kepada mereka, maka kedua orang itu pun mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Tetapi keduanya tertarik mendengar cerita di antara anak-anak muda itu tentang dua orang pemburu di Lumban Wetan. Siapakah kedua pemburu itu? Bertanya yang seorang. Aku datang bersamamu. Kenapa kau tanya kepadaku? Jawab yang lain. Kawannya tersenyum. Katanya, kau gelisah, yang lain tidak menjawab. Tetapi terdengar ia mengumpat. Sementara itu anak-anak Lumban Kulon masih tetap berlatih. Setelah beristirahat sejenak, maka mereka pun segera mulai lagi. Terdengar seorang di antara mereka berkata, Darwerdi belum datang. Mungkin ia mengira bahwa kita berada di dekat Bukit Gundul seperti biasanya, sahut yang lain. Tidak, berkata Nugata, aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa hari ini kita berlatih di sini. Kita akan dapat mempersiapkan apa yang kurang menurut pendapat Darwerdi. Aku kira ia akan datang. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.